Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sinobar, Sinau Bareng, sering sharing podcastnya pelaku KUKM Jawa Timur. Ketemu lagi dengan saya Aji Pratama di episode spesial. Episode kali ini kita spesial sekali Bu, karena baru kali ini kita mendatangi pelaku UKM di kediamannya. Dan kebetulan podcast hari ini kita ingin mengangkat cerita inspiratif dari pelaku UKM di Jawa Timur. Dan pada episode kali ini kita akan berbincang dengan UKM Raragu. Dan episode spesial kali ini kita mulai dari Kota Pasuruan, yaitu UKM Raragu. Kami ingin mengulas sebuah usaha yang kreatif yang bergerak di bidang kerajinan tangan, yang kabarnya setelah saya riset produksi kami menggunakan bahan flanel, kebanyakan itu memang edukasi anak-anak yang menyenangkan. Jadi intinya kita berbahan dari flanel, juara harapan 1 semuanya hampir mengarah ke UKM edukasi berprestasi tingkat provinsi Jawa Timur. Usia 6 bulan. Luar biasa, sobat KUKM. Nah, hari ini kita pengen mengupas tuntas perjalanan Raragu, rahasia di balik kesuksesannya, kemudian inspirasi apa yang bisa kita ambil. Dan di samping saya ini sudah ada Ibu Linda. Iya, betul. Nah, Ibu Linda adalah sosok perempuan hebat yang beliau ini adalah pendiri Raragu. Jadi selamat datang Ibu di podcast Sinobar, Sinau Bareng, sering sharing. Ini podcastnya para pelaku UKM. Bisa disapa dulu Ibu, sobat KUKM kita di seluruh Jawa Timur ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertemu di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ada yang bermanfaat. Ya. Baik, kami sebelumnya mohon izin ini Bu, karena kami merepotkan datang ke kediaman jenengan karena kita pengen nyoba suasana baru. Karena kan selama ini kita itu podcastnya di studio kita tuh Bu. Jadi kita pengen punya suasana baru agar orang itu lebih mengenal secara langsung bagaimana sih kegiatan para pelaku UKM ini di rumah usahanya. Jadi kami mewakili teman-teman yang bertugas pada kesempatan kali ini ingin mencoba berbagi cerita, dan juga ada beberapa pertanyaan Ibu nanti yang mungkin kita dahulukan, yaitu bagaimana sih cerita sedikit tentang Raragu ini. Apa yang membuat Bu Linda ini memilih kerajinan flanel sebagai fokus usahanya? Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mohon maaf ini sebelumnya karena tempatnya ini tempatnya sangat-sangat terbatas, tapi ya alhamdulillah inilah rumah kreasi kami. Jadi pertama kali kenapa Raragu ini berdiri, awalnya itu simple sih sebetulnya, keinginan semua ibu rumah tangga. Jadi yang awalnya ingin membuatkan mainan untuk anaknya sendiri. Jadi dari situ saya lihat di browsing, ini kok ada mainan edukasi, intinya yang aman lah, yang harga terjangkau, juga tidak ada radiasi ya, karena kan zaman sekarang ini semakin banyak teknologi, semakin sering juga gadget. Nah, jadi di sini saya berusaha dan mencoba untuk gimana caranya untuk membuat mainan edukasi untuk anak sendiri awalnya, itu yang dengan harga terjangkau. Nah, dari browsing-browsing, alhamdulillah akhirnya mendapatkan ide. Nah, dari sini kebetulan di kota kami, Kota Pasuruan ini, bahan flanel itu harganya juga sangat terjangkau. Jadi dari situ saya memanfaatkan kain flanel ini untuk edukasi anak-anak ini. Nah, dari situ menjadikan flanel sebagai bahan utama karena pertimbangannya itu minim radiasi, atau bahkan mungkin sangat nggak ada radiasinya. Iya, betul, aman lah untuk anak-anak. Dan produk apa saja yang sejauh ini udah dibuat oleh Raragu itu? Ya, jadi untuk pertama kali itu busy book. Busy book itu buku sibuk untuk anak-anak. Jadi yang
tujuan utamanya itu untuk mengenalkan buku dari sejak usia dini. Jadi supaya tujuannya memang anak-anak itu mencintai buku. Nah, dari awal dari situ setidaknya untuk mainan ini supaya anak-anak mengetahui oh ternyata bentuk buku seperti ini. Memang sekarang kan tidak ilmu semua itu kan tidak harus bentuk buku. Tapi setidaknya anak-anak ini mengetahui lah basicnya. Terus dari awal itu lebih suka membuka buku. Nah, dari mainan ini akhirnya kita kembangkan menjadi mainan edukasi yang banyak variannya. Kayak gitu. Jadi memang langkah awal agar anak-anak ini mencintai buku yaitu membangunkan minatnya dulu. Betul. Mengembangkan minatnya dulu. Jadi memang secara fundamentalnya teman-teman sobat KUKM, mainan ini bukan hanya sekedar mainan yang ya sekedar dimainkan, tetapi ada nilai-nilai yang dibawakan oleh Raragu ini agar anak-anak itu bisa memunculkan minatnya, baru setelah berminat mereka mencintai dan menjadi penggemar buku dari mainan itu. Nah, ini cukup menarik Ibu karena akan ada proses kreatif yang disalurkan melalui Raragu. Nah, bagaimana itu biasanya ide-ide produk itu bisa muncul sehingga menjadi formula ini kan akhirnya? Iya, betul. Kira-kira seperti apa itu? Sebetulnya produk baru atau ide-ide baru itu bermula dari permintaan customer sendiri. Jadi misal dari awal saya membuat untuk anak saya sendiri yang awalnya mulai dari bentuk dasar, terus kalau zaman dulu itu kan ada mainan bongkar pasang. Nah, pasti ibu-ibu yang lain di zaman tahun 90-an itu banyak mainan bongkar pasang yang bahannya dari kertas. Nah, itu favorit semua putra-putri lah. Kebanyakan memang putri. Waktu itu kan masih belum zaman gadget ya, nggak ada HP, jadi itu jadi mainan favorit. Nah, di situ ada yang menanyakan akhirnya ada nggak kayak gini. Nah, dari situ akhirnya muncul, ya kenapa nggak kita bikin aja di sini. Nah, seperti itu. Dari situ akhirnya kita kembangkan yang awalnya dari bahan kertas, kita kembangkan dari bahan flanel. Kebetulan flanelnya ini juga kami produksi sendiri, mencetak sendiri, jadi kita bisa berkreasi sebebas mungkin lah di situ. Gitu. Jadi memang ide itu muncul justru jadi faktor eksternal Bu ya. Iya. Awalnya memang diinisiasi oleh kebutuhan bagi anak Bu Linda, kemudian seiring berjalannya waktu keinginan customer itu menjadi kebutuhan pasar sehingga Ibu memenuhi hal itu agar menjadi sebuah produk dan sehingga menjadi inovasi. Inovasi yang ragamnya banyak sekali sobat KUKM. Nah, kabar terakhir kan kemarin mendapatkan juara Harapan 1. Nah, itu gimana sih perasaan yang dirasakan oleh Bu Linda yang ternyata usaha yang dibangun dengan penuh sukacita dan duka cita, juga dan duka, air mata, memeras keringat dan juga banyak hal itu akhirnya mendapatkan juara itu. Gimana perasaannya? Alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Jadi nggak nyangka ya Mas ya, nggak menyangka yang awalnya orang awam mungkin melihat bahan flanel itu remeh lah. Nah, ini bahan apaan sih, sudah harganya murah, terus kok bisa ya, bahkan ada yang bilang kok bisa ya bahan seperti ini bisa sampai ekspor. Alhamdulillah kan Raragu Craft juga sudah ekspor. Nah, dari situ kami di sini ini juga nggak sendiri. Raragu Craft di sini dari support suami terutama, kemudian keluarga, dan di sini juga banyak tim-tim Raragu Craft itu dari berbagai macam usia. Jadi mulai dari anak SMK, ibu rumah tangga, bahkan mahasiswa atau guru pun itu juga ada yang belajar di sini. Nah, di sini kami tidak hanya menjual produk, tetapi juga ada edukasi untuk cara membuat seperti workshop kecil gitu. Nah, di sini pun juga kami alhamdulillah dibantu dengan ada beberapa teman-teman disabilitas. Kemudian ada ibu-ibu pedagang kaki lima. Simple sih Mas, dengan menggunting itu kan juga alhamdulillah bisa membantu setidaknya perekonomian ini
lumayan lah kita bisa pemerataan lah intinya. Nah seperti itu. Jadi kita nggak nyangka banget, alhamdulillah dari adanya Raragucraft kemarin juga mendapatkan juara harapan itu suatu kebanggaan tersendiri buat kami, dan itu membuat kami untuk lebih ingin berkembang lagi, karena banyak yang akhirnya ternyata dari bahan seperti ini bisa dikembangkan lagi. Nah di sini Raragucraft juga menjual bahannya, jadi tidak hanya menjual produk, kemudian untuk workshopnya, tetapi juga bahan mentahnya pun kita ada seperti print flanel itu kita udah siapkan. Jadi misalnya guru-guru yang ingin berkarya dengan murid-muridnya dengan custom misalnya alfabet, itu bisa custom di Raragucraft gitu. Ini pelajaran yang Sobat KUKM harus jeli melihat dan juga mendengarkan podcast ini, bahwa memang barang siapa yang pengen menjadikan sesuatu itu bernilai, maka harus melalui proses yang cukup panjang sehingga memunculkan asas kebermanfaatan. Jadi multiplier efeknya ada Ibu ya. Yang terlibat banyak sekali, yang menerima manfaatnya juga banyak sekali, sehingga para beneficiaries ini mendapatkan ilmu, dan juga sebagai pelaku usaha beliau juga hilirisasinya dapat, ya kan? Ini salah satu UKM yang menurut kami ini luar biasa, karena produk jadinya dapat, kemudian produk keilmuannya juga ada, bahkan untuk produk bahan pokoknya juga ada, sehingga skema hilirisasinya berjalan, gitu kira-kira. Nah, bisa diceritakan nggak sih Bu, pengalaman dalam berproses mengikuti UKM berprestasi kemarin itu, kesan dan apa aja yang disiapkan sehingga barangkali ini bisa menjadi inspirasi bagi sobat KUKM di rumah, agar mereka mempersiapkan agar ke depan itu bisa mengikuti juga. Bisa diceritakan nggak pengalamannya? Pengalamannya itu sangat luar biasa sekali. Memang semua itu butuh proses. Yang awalnya kami tidak menyangka, kadang itu berupaya untuk menjadi yang lebih baik lagi itu memang banyak halangannya. Tetapi jika kita memang sudah berniat dan tekad, itu alhamdulillah untuk kedepannya itu ada hasilnya lah. Semua itu tidak ada hasilnya, pasti ada hasilnya. Jadi seperti kemarin dapat seperti dari koperasi, dari kedinasan itu juga mendapatkan fasilitas SNI. Nah legalitas itu yang awalnya saya sebagai pelaku usaha itu mohon maaf ini ya, mungkin sepele, meremehkan. Tetapi dengan adanya legalitas itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Dampaknya terasa sekali. Betul, sangat bermanfaat. Jadi terasa banget mulai akhirnya saya bisa ekspor, kemudian yang awalnya dipandang sebelah mata dari adanya SNI, akhirnya ternyata ini sudah melalui tahap-tahap legalitas itu sudah lolos lah. Nah dari situ alhamdulillah bisa mudah-mudahan juga sih bisa jadi inspirasi teman-teman yang lainnya, karena di Kota Pasuruan ini sebetulnya sangat banyak IKM itu yang lebih baik, cuman karena mungkin juga tersandung dari legalitas. Nah dari niat ini tadi insya Allah akan dimudahkan, semuanya akan berjalan lancar. Nah itu sih luar biasa sekali. Karena kebanyakan memang beberapa pelaku UKM ini menganggap remeh Ibu ya, terkait legalitas, karena berpikir akan ribet ngurusnya, akan bayar, akan terkena pungli-pungli dan sebagainya. Apakah kemarin berbayar? Enggak. Yang saya dapatkan semua gratis, semua free. Jadi intinya itu memang bergerak, mungkin intinya itu. Jadi misalnya data-data apa yang dibutuhkan itu yang harus kita siapkan semuanya. Betul. Nanti dari situ semuanya akan berjalan lancar. Jadi secara tidak langsung itu untuk legalitas berikutnya itu mudah akhirnya, dan ini betul itu diarahkan dan kita selalu dibimbing. Kita nggak ditinggal sendiri kok, dan itu benar-benar free. Saya tidak tidak ada pengalaman pungli atau apa, tidak. Jadi terima kasih banyak untuk
teman-teman dinas di Jawa Timur ini sangat-sangat support sekali. Itu tadi pengalaman langsung loh ini teman-teman. Iya, iya. Saya nggak setting-settingan ini Bu ya. Iya, Real betul, ini. betul. Jadi Dan begitu. kebetulan kalau saya boleh menambahkan, alhamdulillah di Kota Pasuruan ini untuk dinas di stakeholder di bagian IKM seperti Dinkop, Disperindak, dan Bapak Ibu Wali Kota pun ini sangat-sangat support sekali. Iya, jadi alhamdulillah, ayo teman-teman yang IKM yang ada di Kota Pasuruan ini khususnya, ayo kita maju sama-sama, tunjukkan karya kita di luar sana. Kita nggak kalah hebat. Yang penting percaya diri, Betul. mau bergerak. Ya, mau bergerak itu mau intinya. bergerak itu kuncinya. Ya. Karena roda pergerakan Iya. usaha itu ya harus dibangun dari kemauan diri sendiri. Betul, ya. Ownernya betul sekali. Iya, harus betul mau bergerak, sekali. harus susah payah, harus melakukan Iya. kerja keras jerih payahnya. Iya. Nah, kalau tadi kita Bu Linda bercerita terkait pengalamannya dalam mengikuti kompetisi UKM berprestasi dan bercerita terkait apa istilahnya, layanan-layanan yang didapatkan pada saat pengurusan legalitas, memenuhi kebutuhan-kebutuhan legalitas. Nah, sekarang kita berbicara terkait strategi bisnis, Ibu. Strategi bisnis ini kan setiap produk itu kan pasti mempunyai target pasar. Iya, betul. Kalau kita berbicara ini kira-kira sebagai awam, karena kan penonton podcast kita ini kan berasal dari berbagai kalangan. Iya. Kalau usaha Raragu ini target utamanya itu siapa sih Bu, dan bagaimana cara menjangkau mereka kira-kira? Yeah. Jadi target utama Raragu Craft itu memang di usia balita dan anak-anak. Itu tujuan Raragu Craft. Jadi memang yang awalnya bermula dari anak sendiri, tetapi setidaknya di sini target pasar itu ternyata mencakup semuanya, tidak hanya anak-anak. Memang tujuannya ke anak-anak ya, karena tumbuh kembang anak. Tetapi dari segi pasar, misal nih di acara apa untuk lansia ataupun umum, ternyata mulai dari usia anak-anak sampai lansia pun hadir. Dan alhamdulillah menjadi pelanggan setia Raragu Craft, karena mulai dari anak-anak sendiri yang berminat, kemudian dari orang tua yang ingin mengedukasi anak-anaknya dengan bahan yang aman ya tentunya, kemudian dari kakek nenek. Nah, ini mencakup keseluruhan. Jadi alhamdulillah semua terjangkau, targetnya juga semua pasar bisa. Mulai dari harga yang kita dari harga terjangkau sekali, harga 5.000 itu ada. Dan di sini kelebihan dari Raragu Craft itu kami bisa custom. Nah, dari customize itu tadi, alhamdulillah kita bisa mengikuti pasar. Jadi setidaknya misalnya ini ada dari seperti tempo hari yang ada di Malang, dokter gigi. Nah, beliaunya ingin memberikan media pembelajaran melalui dari flanel ini untuk mengedukasi tentang kesehatan gigi. Betul. Nah, dari situ kita bisa custom. Kemudian di Ponorogo juga pernah. Ini untuk mengedukasi sekolah SD. Jadi dari di SD Kota Pasuruan sendiri kemarin di SDN negeri juga ada. Itu ingin menceritakan cagar budayanya. Nah, di sini kelebihan dari Raragu Craft itu customnya di situ. Bahkan ada yang dari mahasiswa sendiri juga ada untuk skripsinya. Nah, itu juga ada yang belajar betul dari situ. Jadi kita kelebihannya bisa customize juga seperti itu. Ternyata pasarnya luas sekali loh. Betul sekali. Dari anak kecil sampai mempersuasi orang tuanya. Iya. Dan juga kakek neneknya, dunia kesehatan, dunia pendidikan, dunia akademisi, mahasiswa dan sebagainya membutuhkan media untuk bisa menjadi fasilitas. Kalau di dokter gigi, kebetulan anak saya kan sering ke dokter gigi, Bu. Itu kan biasanya untuk merayu anak agar mau gosok gigi rajin. Iya, harus dikasih itu, dipersuasi melalui media-media. Dan ternyata, benar juga ya. Luar biasa. Kemarin juga ini, yang dari Singapura, alhamdulillah pelanggan yang dari Singapura itu continue. Dari mereka
melabel brandnya. Nah, jadi Raragu Craft juga siap untuk membuatkan media edukasinya. Jadi seperti yang zoo itu juga seperti itu. Jadi khusus bertema-tema sendiri. Jadi ada tema profesi, dollhouse, terus kebun binatang itu, terus kemudian ada yang Muslim ataupun Natal, kita ada bisa gitu. Customize ya sesuai permintaan ini tadi. Saya tertarik menceritakan bagaimana awalnya kok bisa sampai mendapatkan pasar di luar negeri itu, Ibu. Ini kan barangkali kan banyak sekali orang UKM yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan akses pasar ke luar negeri. Barangkali sedikit diceritakan bocorannya lah kira-kira. Jadi untuk awal pertama kali itu intinya sering posting di media sosial. Tuh. Awalnya memang nggak menyangka juga bisa pasarnya sampai luar negeri. Jadi saya itu awalnya hanya upload di Facebook, upload, terus kemudian ada teman-teman yang support juga menanyakan, kadang juga ada yang beli awalnya itu di situ. Kemudian saya merambah ke Instagram. Nah dari situ kan ada hashtagnya juga. Nah dari hashtag ini kemudian akhirnya adalah customer yang melirik nih. Nah dari situ diskusi untuk sesuai permintaannya ini bisa nggak? Alhamdulillah kita bisa sampai sekarang ini. Jadi ternyata memang peran media sosial ini cukup membantu ya? Sangat-sangat membantu sekali. Ada strategi khusus nggak Bu? Untuk meningkatkan daya saing yang barangkali kan yang jelas bahwa Bu Linda sendiri kan tadi kan menceritakan bahwa kita juga memberikan pelatihan dan sebagainya. Otomatis kan akan menambah banyak pesaing tuh. Kira-kira ada strategi khusus nggak biar gimana sih cara meningkatkan daya saing agar produk Raragu ini menjadi top of mind bagi para konsumennya? Kalau dari Raragu Craft sendiri intinya jangan berhenti untuk berinovasi. Di situ kemudian juga kita bisa customize tadi. Jadi dari customize itu alhamdulillah semakin banyak produk baru, semakin banyak kita bisa memenuhi permintaan dari pelanggan. Gitu. Jadi untuk menjadi pemain utama itu memang kalau di dunia sepak bola kita harus berlatih lebih giat lagi, harus berinovasi lebih banyak lagi dan harus latihan lebih ekstra keras lagi, kira-kira seperti itu ya untuk menjadi pemain utama. Sehingga dan ini satu lagi Mas, kita jangan intinya merasa tinggi lah. Kita merangkul semua karena di sini Raragu Craft juga merangkul semua crafter yang ada di seluruh Indonesia, terutama ini yang sudah ini juga di Jawa ya. Ini banyak alhamdulillah crafter-crafter yang lain ini akhirnya juga sama kita untuk berbagi ilmu. Dengan adanya workshop tadi, dengan print flanel ini gimana bahannya kita siapkan. Nah, disitulah kita saling berbagi akhirnya jangan sampai respect juga pada akhirnya luar biasa. Nah, terakhir Ibu. Jadi apa nih rencana ke depan setelah mendapatkan penghargaan atau mendapatkan tempat yang luar biasa di hati para konsumen dan juga pelanggannya, kira-kira apa harapan ke depannya? Harapan ke depan Raragu Craft ini ingin mengembangkan lagi, ingin berkembang, jadi ingin juga menjadi mitra-mitra para pengusaha di luar sana untuk ayo kita kerjasama supaya bisa lebih berkembang lagi. Karena di balik tim Raragu Craft ini sangat banyak teman-teman ibu-ibu dan adik-adik hebat yang membuat karya ini tadi. Gitu. Dan selanjutnya pesan apa sih kira-kira yang bisa Ibu sampaikan atau kata-kata terakhir lah ya agar ya para pelaku UKM di luar sana ini bisa berkembang seperti Raragu kira-kira? Kalau tagline-nya Raragu sendiri sih untuk edukasi ini kan bikin si aktif makin kreatif. Nah di sini jangan pernah lelah untuk membuat inovasi baru. Ayo belajar dan kembangkan. Nah di situ sih supaya kita bisa terus mempunyai karya baru. Luar biasa Sobat KUKM, kuncinya adalah aktif dan kreatif ya. Agar teman-teman Sobat KUKM di luar sana itu menjadi pelaku usaha atau pengusaha. Kalau sekarang itu kalau bahasa
menteri yang baru, Menteri UKM itu bukan pelaku, Bu. Karena pelaku ini konotasinya itu pelaku kejahatan. Jadi harus percaya diri, mengeklaim diri bahwa sebagai pengusaha. Gitu. Jadi untuk para pengusaha UKM di luar sana, sobat KUKM, kuncinya adalah teman-teman harus aktif agar kreativitasnya semakin berkembang. Dan yang paling menjadi landasan utama itu adalah harus tetap down to earth, rendah diri, tidak boleh jumawa, tidak boleh merasa tinggi. Kalau kata Bu Linda itu. Karena kalau kita udah merasa di atas itu sulit, Bu. Kita Dan bukan itu siapa-siapa. kadang nggak sadar loh, Bu. Betul. Kan itu yang harus kita pelajari bersama. Nah, matur nuwun Bu Linda atas waktunya, atas cerita inspirasinya. Kami dari Dinas Koperasi UKM selalu berharap semoga Raraku ini semakin sukses dan membawa banyak kebermanfaatan bagi banyak orang, karena tentu para pendengar Sinobar dan sharing-sharing ini pasti akan banyak belajar dari apa yang sudah Bu Linda lakukan. Dan mari terus kita dukung UKM lokal agar semakin berkembang. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Haji Pratama mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih Mas, sukses selalu. Yeah.